Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali di kelas yang kita cintai ini, yaitu kelas pengelolaan kelas. Jadi pada pertemuan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa saling menatap muka, saling menatap wajah, dan melepaskan kerinduan. Jadi ketika kita berada di rumah maupun di kelas, saya doakan kita semua berada dalam lindungan Allah SWT. Baik, pada materi kali ini kita akan membahas pada pertemuan terakhir, yaitu faktor penghambat dalam pengelolaan kelas. Dalam proses belajar mengajar, dalam proses pengelolaan kelas, kadang-kadang walaupun semua itu sudah kita turuti berdasarkan langkah-langkah dan cara-cara yang benar, tetapi kita tidak lepas dengan hambatan-hambatan dan rintangan-rintangan. Jadi pada pembahasan kali ini, tepatnya pada pembahasan terakhir, kita akan membahas tentang hambatan-hambatan tersebut. Sama-sama kita ketahui bahwasanya hambatan-hambatan ini berasal dari yang pertama, yaitu dari guru itu sendiri, yang kedua dari siswa, dan selanjutnya dari keluarga siswa itu sendiri, dan yang terakhir yaitu dari kapasitas kelas itu sendiri. Baik, yang pertama berdasarkan hambatan karena faktor guru, yaitu tipe kepemimpinan guru. Jadi ketika guru dalam proses pembelajaran, kadang-kadang tipe ini bersifat pada otoriter gitu, sehingga menumbuhkan sikap pasif dan agresif. Jadi ketika guru mengajarkan tetapi tipenya otoriter gitu, jadi siswa tersebut akan berdampak kepada sikapnya sendiri, yaitu menumbuhkan sikap agresif dan pasif gitu. Jadi ketika proses pembelajaran, siswa itu akan merasa dikekang atau merasa tidak nyaman dengan tipe guru tersebut. Jadi ketika tipe guru ini bersifat otoriter, maka ini akan menjadi salah satu penghambat dalam pengelolaan kelas. Selanjutnya, format pembelajaran yang monoton. Jadi untuk para guru, ketika mengajarkan dalam satu kelas dan cara mengajar itu monoton gitu, atau tidak ada variasi, tidak kreatif guru itu untuk membangun keceriaan siswa, maka ini merupakan penghambat dalam pengelolaan kelas. Jadi ketika guru itu mengajar dengan cara monoton atau memakai metode ceramah dengan terus-terusan, maka murid akan mudah bosan, mudah ngantuk, maupun kadang-kadang sampai tertidur. Yang selanjutnya, faktor penghambat dalam pengelolaan kelas, yaitu kepribadian guru. Jadi seorang guru harus profesional gitu, harus dituntut untuk bersikap hangat, adil dan objektif. Jadi ketika guru ini tidak memenuhi pribadi seperti itu, maka akan menjadi salah satu dampak penghambat dalam pengelolaan kelas. Jadi bisa jadi seperti guru ini adanya rasa anak tiri, anak kandung, yang membuat siswa yang menjadi anak tiri itu menjadi malas, menjadi lemah untuk belajar. Jadi hendaknya guru itu memiliki sifat yang fleksibel itu, mudah dimana hangat kepada siapapun. Jadi selanjutnya yaitu pengetahuan guru. Jadi ketika adanya keterbatasan kepada pengetahuan guru, di sini menyebabkan atau menimbulkan siswa itu mengejek guru, menghina guru, karena apa yang ditanya siswa itu guru ini tidak bisa menjawab gitu, atau linglung itu. Jadi untuk menghindari rasa ini, maka hendaknya guru ini harus bertanya kepada teman-temannya, ke teman-teman seguru, apakah ini sudah benar, apakah belum. Jika ada yang belum dipahami, guru ini juga bertanya itu. Jadi ketika semua tersebut sudah dilaksanakan, insya Allah penghambat dalam pengelolaan kelas
agak terminimalisir gitu. Selanjutnya pemahaman guru tentang siswa. Jadi ketika guru ini tidak tahu atau tidak mau tahu tentang latar belakang siswa, maka akan menjadi penghambat dalam pengelolaan kelas. Contohnya ketika guru ini memikirkan bahwasanya murid ini sudah bisa semuanya, tidak ada yang nggak bisa, itu membuat siswa yang nggak bisa menjadi lemah untuk belajar. Contohnya dalam suatu keadaan yang kita dengar bersama-sama bahwasanya ada kisah, yaitu guru mengajarkan monyet, ular, gajah serta jerapah, tetapi ujiannya yaitu untuk memanjat pohon itu. Ini kan mudah bagi si monyet, tapi untuk yang seperti ular, seperti ikan dan jerapah itu nggak bisa memanjat pohon. Begitu juga dengan di kelas. Ketika guru ini tidak memahami sifat siswa di luar, maka akan menjadikan hambatan untuk pengulangan kelas. Selanjutnya, hambatan karena faktor siswa. Jadi siswa ini merupakan pribadi atau individu yang memiliki hak untuk memahami pelajaran, hak untuk belajar, dan hak untuk mengerti apa yang diajarkan. Jadi ketika hak-hak ini dirampas atau hak-hak ini tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan keributan di dalam kelas. Contoh, ketika hak-hak siswa untuk mendapatkan pelajaran yang enak atau mendapatkan konsentrasi dalam belajar diambil hak itu dari teman-temannya. Contohnya temannya mengganggu dia sehingga membuat dia itu tidak mengerti dalam pelajaran, maka dari hal ini membuat menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan kelas. Selanjutnya yaitu hambatan karena faktor keluarga. Jadi guru ini harus mengetahui bahwasanya murid ini tidak hanya berasal dari keluarga yang utuh. Ada juga yang berasal dari keluarga yang enggak sakinah mawaddah warahmah gitu kan. Jadi ketika siswa yang kita kenal sebagai siswa yang berasal dari keluarga yang tidak utuh atau broken home, siswa ini memerlukan perhatian dari teman-teman di kelasnya gitu. Contoh, ketika siswa ini melakukan keributan, itu terkadang bukan karena siswa itu tidak mengerti itu, tetapi siswa itu ingin mendapat perhatian itu. Jadi terkadang cara ia ingin mendapatkan perhatian gitu salah itu. Kan kalau membuat keributan itu mengganggu konsentrasi teman-temannya itu. Jadi ketika faktor keluarga yang buruk akan berdampak pada pengelolaan kelas sehingga menjadi penghambat dalam pengelolaan kelas. Yang terakhir, hambatan karena faktor fasilitas. Ini sudah jelas karena ketika fasilitas yang disiapkan tidak sesuai dengan siswa yang ada, maka ini merupakan salah satu penghambat yang agak berdampak itu. Contoh, di suatu sekolah, kelas itu memuat siswa sebanyak 20 orang, tetapi sekolah tersebut mendatangkan siswa sebanyak 50 orang. Jadi kan sudah tidak sesuai dengan kapasitas yang ada. Jadi di situ mungkin siswa merasa pengap atau bagaimana sebagainya kan. Jadi selanjutnya yang terakhir yaitu seperti ketersediaan fasilitas yang berhubungan dengan alat praktik atau alat-alat bahan bacaan itu. Jadi ketika fasilitas ini menjadi kurang, ini merupakan menjadi penghambat untuk dalam pengelolaan kelas. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.